Ibu jamaah salat subuh, salat fajar yang kami hormati, insyaallah sebentar malam kita akan melaksanakan peringatan nuzulul Quran 1445 Hijriah 2024 Masehi tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Maka kembali kami ingatkan, pelaksanaan sholat Isya akan kita majukan pukul 19.30 atau setengah 8. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ustaz Muhammad Usman Sasli untuk kembali mengisi ceramah pada subuh hari ini. Kepada Ustaz dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi Al-Quran sebagai furqan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melepaskan diri dari berbagai macam kesombongan yang ada dalam diri. Sebab di balik penciptaan kita ini sebagai manusia ada titipan yang Allah berikan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita, yang akan dimintai bertanggungjawaban di hadapan Allah, dan itu adalah bentuk penghambaan diri kita kepadanya. Sebab Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Di balik itu Allah menciptakan kita dengan segala kemuliaannya, dan Allah meminta kepada kita bertanggungjawaban dari setiap apa yang kita lakukan. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kalian diciptakan itu hanya sekedar main-main? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan sesungguhnya kamu mengira bahwa kalian diciptakan dan tidak dikembalikan kepada Allah. Bahkan lebih tegas lagi Allah mengingatkan kita, walaqad khalaqnas samaa wal ardh wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya hanya untuk main-main. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa ternyata di balik penciptaan kita sebagai khalifah, di balik penciptaan langit dan bumi, Allah tidak main-main menciptakannya, tetapi ada hal besar yang ingin Allah amanahkan kepada kita, yakni sebagai hamba yang betul-betul menghambakan diri dengan sebenar-benarnya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan seseorang itu hanya ditentukan bagaimana dia mampu menjadi hamba yang sebenar-benarnya di hadapan Allah. Sebagaimana kehinaan seseorang akan datang ketika dia tidak mampu menjadi hamba yang sebenarnya di hadapan Allah. Kita kenal yang namanya Azazil. Di masa dahulu dia adalah dari bagian jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah melanggar larangan-larangan Allah. Tetapi kemudian ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lalu lantas kemudian Allah berfirman, wa in kunna lil malaikati isjudu li Adam, memerintahkan kepada malaikat
sujud menghormati Nabi Adam illa iblis yang saat itu diberi nama Azazil tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah, "Wahai Azazil, kenapa engkau tidak mau sujud menghormati Nabi Adam?" Apa kata Azazil? "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Saya ini diciptakan oleh Allah dari api, sementara Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Saya lebih mulia daripada Nabi Adam. Ana khairun min. Kesombongan inilah yang kemudian menyebabkan Azazil yang kemudian menjadi syaitan dan kemudian diperintahkan untuk keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah apa yang disampaikan Al-Quran kepada kita sebagai furqan, menjelaskan bahwa seseorang yang ada dalam hatinya kesombongan, walaupun itu sebesar biji zarah, akan menyebabkan penghinaan baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarah kesombongan. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, ada kalangan sahabat yang selalu berpakaian indah dan memakai sandal yang baik." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu senang dengan keindahan. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah kesombongan adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kemudian dia meremehkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita ini adalah manusia biasa. Kita tidak lepas dari berbagai macam kekurangan dan dosa. Tetapi sebaik-baik kita yang berdosa bukanlah orang yang senantiasa membanggakan dosanya, tetapi adalah orang yang senantiasa bertaubat, mohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengambil makna Al-Furqan sebagai salah satu nama Al-Quran yang menjelaskan kepada kita mana yang hak dan yang batil, dan dengan demikian kita pun akan menjadi orang-orang yang tetap tawadu, tidak sombong dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Insya Allah, Allah pasti jamin kebahagiaan yang hakiki bagi kita sekalian dunia dan akhirat. Saya pikir sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang-orang yang tetap tawadu dan melaksanakan perintah Allah sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.